Dengan apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani nih ya dalam persidangan itu, walaupun tadi juga Bang Fala udah menyampaikan sudah ada klarifikasi bahwa ini tidak sengaja terdorong. Tapi kalau kita lihat dari rekamannya, mungkin nanti dikasih cuplikannya juga dalam video ini, itu kan terlihat jelas membuang seperti itu, terus kemudian membanting berkas. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Nah, kali ini saya ditemani oleh Managing Partners dari firma hukum Edwin and Partner, yaitu Bapak Edwin SHCLA. Nah, kali ini kita akan membahas terkait kasusnya Nikita Mirzani, Pak. Oke. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya akan bacakan terlebih dahulu, Pak, dakwaan pasal yang dikenakan ke Nikita Mirzani. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Serang mendakwa artis Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Hal tersebut diungkapkan oleh JPU Selamat. Nah, lalu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 36 junto pasal 26 ayat 3 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Selamat. Lalu dakwaan kedua, perbuatan didakwa diatur dan diancam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, lalu dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa sebagai mendatur diancam pidana dalam pasal 311 KUHP. Nah, kita teman-teman, kalau teman-teman bisa melihat perjalanan awal kasusnya Nikita Mirzani yang sebelumnya yang dijemput oleh pihak Polres ke rumahnya, Pak. Yang sempat dimarah-marahi. Sempat viral ya. Iya, sempat viral. Karena terjadi penolakan ya. Penolakan sempat dimarah-marahi oleh Nikita Mirzani. Dan akhirnya ya Nikita Mirzani sekarang menjalani prosesnya di tahap persidangan. Nah, terkait untuk ini Pak, tanggapan dari Bapak kasus Nikita Mirzani. Jadi gini ya, ini terkait dengan perkara Nikita Mirzani ini terlalu banyak bumbu-bumbunya. Karena memang ya dia juga merupakan selebritis top tanah air, akhirnya banyak yang keluar dari esensi perkaranya. Sebetulnya kalau bicara tadi yang seperti dibacakan oleh Bang Palah tadi ya, terkait dengan dakwaan, terkait dengan memang posisi perkaranya, pembuktian Undang-Undang ITE itu sangat mudah. Makanya bahkan banyak juga Undang-Undang ITE itu dipakai sebagai alat untuk dalam tanda kutip untuk nakut-nakutin orang kan gitu. Karena memang pembuktiannya sangat mudah dan unsur-unsur yang harus dibuktikan di dalam ketentuan pasal-pasal Undang-Undang ITE itu sangat mudah gitu loh untuk bisa dibuktikan kan gitu. Cuman saya lebih tertarik membahas terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Nah, kalau saya sebagai praktisi ya dalam dunia hukum yang sudah berpraktek juga cukup lama, melihat apa yang dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani ini memang terkesan terindikasi melakukan pelecehan terhadap penegakan hukum kan gitu. Karena kalau kita lihat dari awalnya saja beliau melakukan penolakan terhadap ditangkapnya, menolak untuk diperiksa, seolah-olah dia ini superpower kan gitu. Padahal setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nggak peduli dia presiden, apalagi ini dia hanya selebritis, tidak peduli dia apa, semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah kalau rekan-rekan mahasiswa hukum pasti sudah tahu tuh, equality before the law kan gitu. Semua itu sama di mata hukum. Jadi jangan merasa kita punya massa, kita punya fans, akhirnya kita bisa bertindak yang sembarangan. Itu tidak boleh.
Nah, terlepas dari prosesnya yang memang masih menjadi perdebatan dan sampai saat ini juga belum ada putusan dari majelis hakim, terakhir yang sangat miris ya saya lihat di dalam ruang persidangan yang mulia, dimana kalau saya sendiri ya, saya nggak tahu rekan-rekan yang lain, tapi kalau saya sendiri menganggap ruang sidang itu adalah suatu hal yang sakral. Jangankan kita membanting sesuatu, kita melempar sesuatu, kita duduk saja itu nggak diatur gitu. Kita berpenampilan pun diatur. Bagaimana bisa masyarakat melecehkan ruang persidangan itu? Saya sedih melihat kondisi seperti itu gitu loh. Karena orang mengagungkan tempat itu, memuliakan tempat itu. Bahkan majelis hakim, mau bapak, mau ibu kita panggilnya yang mulia. Walaupun tidak ada aturan dan itu masih menjadi perdebatan juga terkait dengan panggilan yang mulia. Tapi itulah kenyataannya kan gitu. Dalam persidangan itu orang menuntut haknya. Dalam persidangan itu, dalam ruang sidang itu orang memperjuangkan hak-haknya. Sehingga semua orang harus bisa menjaga sikap. Bukannya kita gila hormat atau kita seolah-olah harus mendewakan atau mentuhankan pengadilan itu. Tidak begitu. Cuman bagaimana cara kita memuliakan kan gitu. Dengan apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini ya dalam persidangan itu, walaupun tadi juga Bang Fala udah menyampaikan sudah ada klarifikasi bahwa ini tidak sengaja terdorong. Tapi kalau kita lihat dari rekamannya, mungkin nanti dikasih cuplikannya juga dalam video ini, itu kan terlihat jelas membuang seperti itu, terus kemudian membanting berkas. Walaupun saya lihat memang di situ majelis hakim sudah tidak duduk di dalam ruang sidang. Nggak usah nyentuh aja udah bisa kebanting orang. Sampai bekas yang bekas juga kan? Iya, itu juga cuman nggak sengaja kesenggol itu. Itu terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Tapi di situ masih ada panitera, masih ada jaksa penuntut umum, masih ada lawyernya. Kalau dari angle video yang beredar, dia ini kan membuang berkas diambilnya dari majelis hakim, terus kemudian dilempar ke sebelah kanan. Kalau dari angle video yang kita lihat yang viral ya, sebelah kanan itu kan duduk kuasa hukum. Bahkan kan di sini dia merendahkan juga seorang advokat. Padahal advokat itu adalah profesi yang mulia, officium nobile. Yang membela hak-hak dia itu adalah advokat. Terlepas apa yang mungkin menjadi keberatan dia atau tidak sereknya dia terhadap advokat itu, nggak perlu melakukan hal seperti itu. Ah, cocok ganti aja pengacaranya. Hubungi saya siap bela kok. Tapi dengan cara-cara yang beradab, jangan merendahkan harkat martabat orang lain juga kan gitu. Kan nggak enak dilihat gitu, seluruh Indonesia tahu akhirnya siapa pengacaranya Nikita Mirzani yang dilempar berkas kan gitu jadinya seolah-olah. Ya. Seolah-olah seperti itu, terindikasinya demikian. Jadi ya memang ya kalau bicara dari aspek hukumnya kita belum bisa berkomentar banyak karena memang ini belum ada putusan. Baru tuntutan dan saya juga nggak monitor sebenarnya perkaranya sampai di mana. Cuman yang agak sedih itu yang saya lihat adalah ya tindakan kemarin seorang Nikita Mirzani kok bisa seperti itu kan gitu. Itu sangat saya sayangkan sih. Padahal harusnya bisa menjaga marwah dari penasihat hukumnya kan gitu. Iya, dari sebelum memasuki ruang sidang dan sebelum perkara ini dalam sidang, ketika di rumahnya pun ya dia sempat membuat ulah juga, sampai polisi itu dikata-katain gitu, dan sampai 1 hari kalau tidak salah polisi dari pihak Polres
Serang itu menunggu buat untuk dijemput. Nah, lalu malah dikata-katain Nikita Mirzani. Iya. Ya, saya pikir juga rekan-rekan penyidik kepolisian di Polres ya, Polres mana? Polres Serang ya, Polres Serang. Saya yakin apalagi ini yang ada kegiatannya yang mau ditangkap, mau diamankan ini merupakan selebritas, nggak mungkin lah rekan-rekan penyidik ini sembarangan tanpa memang ada dibekali surat tugas, ada surat penangkapan, surat penahanan mungkin. Nggak mungkin kalau tanpa ada surat-surat itu rekan-rekan kita di kepolisian itu bertindak sembarangan, itu saya rasa nggak mungkin. Nah, dengan adanya kejadian ini kan menjadi presiden buruk. Jangan sampai nanti seluruh warga masyarakat mau ditangkap polisi teriak dia, viral. Cuman gara-gara Nikita Mirzani. Ujung-ujungnya orang menghakimi. Kan kasihan rekan-rekan penyidik kita. Nggak semua polisi itu dalam tanda kutip bertindak sembarangan. Ya mungkin ada sebagian itu pun hanya oknum gitu kan. Ayolah kita sama-sama menghargai, menghormati peranan dari rekan-rekan penegak hukum kan gitu. Mereka juga menjalankan tugas, nggak main-main loh. Mereka itu aparat negara gitu. Aparat negara yang dibekali oleh negara, mewakili negara untuk bisa memberikan ketentraman, kenyamanan, keadilan bagi warga masyarakat kan gitu. Begitu, jangan sampai nanti ini menjadi presiden buruk. Malah jadi presiden buruk. Semua orang akhirnya nggak percaya sama pengadilan. Semua orang akhirnya nggak percaya sama kepolisian, walaupun memang mungkin pada prakteknya demikian. Cuman kan rekan-rekan kepolisian pun terus memperbaiki diri dengan semboyannya promoter, ya kan, polisi presisi kan gitu. Ya hal-hal seperti itu harus kita apresiasi, dan kita juga sebagai warga negara tentunya harus menghargai gitu loh. Jangan kita bersikap sembarangan, suka-suka hati, seenak-enaknya dewe kalau kata orang Jawa kan gitu. Jangan seperti itu, semua ada aturan mainnya gitu loh. Nah, mungkin cukup sekian. Ya, Mbak Nikita Mirzani kalau nggak suka sama pengacaranya ganti aja ke saya, nggak apa-apa kok. Kita kasih pendampingan yang keren kan gitu. Daripada Mbak Nikita Mirzani marah-marah, buang-buang berkas itu ngapain? Ya, hubungin nanti orang kita siap bantu Mbak Nikita Mirzani, tapi dengan cara-cara yang baik ya Mbak Mir ya. Gitu. Oke, baik. Cukup sekian dari kami dan teman-teman. Ya. Bagi yang ingin bertanya-tanya, ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM melalui Instagram kami. Bertanya-tanya itu kamu kayak ini yang lagi viral ya. Kamu nanya. Yang ingin konsultasi hukum ya teman-teman. Gratis untuk konsultasi hukum, masalah hukum apa gratis. Yuk kita ngobrol bareng-bareng biar ketemu solusinya, jangan dengan aturan main sendiri. Oke. Dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Mantap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.